Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengertian fiil atau pengertian kata kerja. Kemudian yang kedua pembagian fiil atau pembagian kata kerja. Dan yang ketiga adalah kita akan bahas ciri-ciri fiil atau ciri-ciri kata kerja. Nah, mari kita bacakan dulu apa yang disampaikan atau ditulis oleh penulis dalam syarah kitab Al-Jurumiyah. Al-fi'lun huwa kalimatun dallat ala ma'nin fi nafsiha waqturinat bizzaman. Wal fi'lun yu'rafu biqad wasini wasaufa watta'itanisis sakinah. Nah, sekarang mari kita jelaskan. Yang pertama adalah pengertian fi'il dan pembagian fi'il. Fi'il itu adalah atau kata kerja itu adalah huwa kalimatun dallat, yaitu adalah kalimat yang menunjukkan ala ma'nin, atas sebuah makna, fi nafsiha, atas dirinya, untuk dirinya, waktu rinat biz zaman, dan dia berkaitan dengan zaman. Ya, jadi fi'il adalah kata kerja yang mengandung makna yang ada pada dirinya dan berkaitan dengan zaman atau dengan waktu. Maka teman-teman sekalian, dari pengertian ini fi'il atau kata kerja ini bisa terbagi atas tiga, yaitu yang pertama adalah fi'il madhi, kata kerja lampau yang menjelaskan satu perbuatan yang telah terjadi. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan terjadi. Kemudian yang ketiga adalah fi'il amar, kata kerja perintah. Ini juga menunjukkan satu perbuatan untuk segera dikerjakan. Jadi fi'il itu, kata kerja itu cuma hanya tiga di atas. Sekarang mari kita berikan contohnya. Misalnya pada kata zahaba, telah pergi. Ini adalah fi'il madhi. Kemudian yang kedua yazhabu, sedang atau akan pergi. Ini adalah fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga izhab, pergilah. Ini adalah fi'il amar atau kata kerja perintah. Sekarang kita berikan contoh dalam kalimat mufidah atau kalimat yang sempurna. Yang pertama, zahaba Muhammadu ila suqi. Zahaba Muhammadu ila suqi. Muhammad telah pergi ke pasar. Zahaba Muhammadu ila suqi. Muhammad telah pergi ke pasar. Kemudian yang kedua, yazhabu Muhammadu ila suqi. Muhammad sedang atau akan pergi ke pasar. Kemudian yang ketiga, izhab ila suqi ya Muhammad. Pergilah ke pasar wahai Muhammad. Mari kita lihat pada contoh yang pertama tadi, zahaba Muhammadun ila suqi. Muhammad telah pergi ke pasar. Perhatikan zahaba di situ adalah fi'il madhi, artinya telah pergi. Kemudian yang kedua, yazhabu Muhammadun ila suqi. Muhammad sedang atau akan pergi ke pasar. Yazhabu itu adalah fi'il mudhari yang artinya akan pergi atau sedang pergi. Kemudian yang ketiga, izhab, pergilah, itu adalah fi'il amar, kata kerja perintah. Itu teman-teman. Kemudian yang sekarang mari yang ketiga kita lihat ciri-ciri fi'il. Tadi sudah pengertian fi'il, pembagian fi'il, sekarang kita melihat pada ciri-ciri fi'il. Sebagaimana dijelaskan penulis dalam syarah kitab Al-Jurumiyah bahwa wal fi'lun, fi'il itu yu'rafu, dia bisa dikenali atau ciri-cirinya. Yang pertama biqad, dia dikenali dengan adanya huruf qad. Kemudian yang kedua wasini, dengan adanya huruf sin atau sa. Wasaufa, kemudian yang ketiga bisa dikenali dengan adanya huruf saufa. Dan yang keempat watta'itanisis sakinah, dikenali dengan adanya huruf ta sukun. Jadi fi'il bisa dikenali dengan adanya 4 huruf di atas, yaitu yang pertama adalah qad, yang artinya sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua sa, yang artinya akan. Kemudian yang ketiga saufa, yang artinya kelak. Dan yang keempat ta sukun. Ini adalah dhamir muannas atau kata ganti untuk dia perempuan. Jadi teman-teman sekalian, setiap kata dalam bahasa Arab yang diawali dengan huruf di atas, yang diawali dengan 4 huruf di atas, maka itu sudah pasti isim. Nah, mari kita berikan contohnya dalam kalimat yang sempurna. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman.
Perhatikan di situ qad. Qad itu adalah tanda fi'il, artinya sungguh. Kemudian aflaha itu adalah fi'il madhi yang artinya dia telah beruntung. Kemudian contoh yang kedua, sayaqulus sufaha'u minan nas, akan berkata orang-orang yang bodoh dari manusia. Sayaqulu, akan berkata, sufaha'u, orang-orang yang bodoh, minan nas, dari manusia. Sa di situ adalah tanda fi'il yang berarti akan. Kemudian yaqulu itu adalah merupakan fi'il mudhari yang artinya dia akan berkata. Yaqulu, dia akan berkata. Kemudian contoh yang ketiga, pada kata saufa. Saufa yu'tihim ujurahum, yang artinya kelak akan dibalas pahala kebaikan mereka. Perhatikan saufa. Saufa adalah tanda fi'il yang artinya kelak. Kemudian yu'tihim, ini adalah fi'il mudhari yang artinya akan diberikan atau akan dibalas. Ujurahum, pahala mereka. Kemudian contoh yang keempat untuk tasukun, ya, tanda fi'il untuk tasukun atau dhamir kata ganti muannas. Qalat Aisyata ummul mu'minin. Qalat Aisyata ummul mu'minin. Telah berkata Aisyah atau istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummul mu'minina adalah ibunya kaum muslimin. Maka qala di situ adalah fi'il madhi, kata fi'il madhi yang berarti telah berkata. Kemudian tasukun itu adalah tanda fi'il, dhamir kata ganti untuk dia perempuan. Nah teman-teman sekalian, nanti kita akan jelaskan juga ciri-ciri fi'il madhi dan ciri-ciri fi'il mudhari pada video selanjutnya.